Putih. Oke, tak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direkam, Jin? Sudah, Mas. Oke. Jadi, buat kali ini aku nyampein tentang efektivitas kerjamu dengan otomasi IT. Tapi ini judul formalnya ya. Tapi ya intinya gini, aku malas kamu aja yang kerjain gitu. Oke. Jadi awal mulanya kayak gini sih. Misal kita lagi sibuk, tapi kita udah bikin kodenya duluan. Nanti kita kalau ada tugas yang serupa, kita tinggal jalanin kode, ya udah kelar gitu. Yang kerjain komputer. Atau kita habis lagi ngerjain renderingnya modul sebelah, terus ya sekitar 1 jam lagi kelar lah gitu. Terus kita ngantuk. Nah, habis gitu kita bisa set timer buat PC-nya otomati kayak gitu. Itu ya termasuk salah satu otomasi IT sederhana gitu. Daripada kita stres, kita capek nungguin, ya kalau bisa diotomasi, ya dikerjain aja gitu pakai otomasi. Ini yang script sederhana yang pakai Python buat matiin shutdown gitu. Ini sederhana banget sih. Sebenarnya kan cuman kalau kita pakai bash, ini tinggal ketik aja shutdown dash s pakai dash, tapi ini bukan slash kalau di bash slash dash s dash t, terus ini pakai berapa detik kita mau matikan. Misal kalau 1 berarti 1 detik kita jalanin kodenya langsung mati gitu. Kalau 3600 berarti 1 jam kayak gitu. Ini versi Python. Tapi kalau di Windows mending pakai bash aja sih, lebih ringan. Tuh, terus misal ada kasus lain, kita mau kirim email ke server kalau PC-nya sedang panas gitu, atau memorinya udah mepet gitu. Itu bisa pakai otomasi, atau kita ngejadwalin meeting atau ada rapat mingguan, kita bisa manfaatin Google Calendar, kita tembak API-nya bikin meeting harian atau mingguan gitu. Terus ini yang sering dipakai buat orang-orang yang punya database file-file yang di Google Drive, biasanya dia bikin script buat mindahin dari Google Drive-nya orang lain yang bisa dia akses ke Google Drive-nya dia. Terus itu bisa lewat RDP, Remote Desktop Protocol kayaknya. Terus yang berikutnya bisa kita bikin pengingat jam gitu. Misal tiap jam 5 siang kasih notifikasi kalau kita lagi ngidupin PC gitu ya. Terus habis gitu kita kasih set alarm gitu, sederhana. Misal setiap jam 5 siang ada notifikasi rebus air gitu. Itu bisa. Atau ngisi file secara massal. Misal setiap akhir dari filemu kamu sisipin gambar gitu. Filenya ada buahnya ada 2000 misal. Nah, misal ada 2000 file, perlu kamu kasih tempel gambar yang isinya itu tanda tangan gitu. Buat persetujuan, nah itu bisa pakai otomasi juga. Kita tapi belajarnya yang sederhana aja, kan topiknya umum. Oke, aku close, terus lanjut ke sini. Oke, jadi kan kita ada, bentar, tak buka modul kuliah ya. Jadi aku ada di kuliah, mana kuliah nih? Kuliah, terus habis gitu semester 6. Nah, kalau teman-teman yang lagi nempuh data mining, kemarin kan juga bahas nyentuh ke sana dikit sih. Nah, kita nyoba di modulnya data mining yang di Google Drive itu, dia modulnya isinya dalam satu file gini, satu folder, itu campur-campur gitu. Pinginnya kita kan kalau modul satu ya keluar modul satu aja gitu, ditaruh di dalam folder. Misal aku keluarin gini, aku ekstrak. Nah, di sini kan kita pinginnya nanti aku mau bikin satu folder gini, misal modul 1 gini, nanti ini tak pindah gini kan. Kalau ada modulnya update, nanti ya aku harus ngupdate kan gitu. Daripada ini kan update-nya per minggu, nah daripada aku ngulang-ngulang cara yang sama kayak gitu, mindahin file ini tiap minggunya, mending sekalian gitu, pakai otomasi. Nah, aku pakai script Python karena nanti mungkin teman-teman yang masih baru di Fasilkom bisa belajar Python seiring berjalannya waktu, tapi kalau mau coba-coba bisa akses di modul forumnya Pempro.
Jadi Pempro ada forum di sana ada tentang cara instalasi Python. Jadi mungkin aku biar gak makan waktu banyak, lanjut ke coding Python-nya aja gitu. Buat caranya kita bisa cara instalasinya bisa lihat di modul aja. Oke, mungkin apa ya enaknya? Ini modul kelompokkan atau rapikan modul. Rapikan modul. Nah, jadi aku bikin file. Oh, ini ekstensinya kan harusnya kalau aku bikin lewat Notepad .txt ya, aku bikin karena buat Python .py. Nah, ini aku pakai R besar aja. Nah, terus aku buka nih di Notepad. Nah, kan dia ini kosongan karena ya sama kayak Wiki juga isinya kosong awal. Nah, karena kita mau eksekusi ini, jadi aku saranin ya gak wajib sih ini, tapi ada caranya namanya ini cbank. Cbank. Nah, kita tulis gini pagar, harusnya di Python kalau pagar itu komentar ya. Ini bisa di zoom kan? Oh iya, bisa. Nah, pagar Anda seru slash terus usr terus binary-nya directory yang bisa dipanggil, terus environment Python. Nah, terus kita save, bentar lagi print test. Nah, cara eksekusinya gimana? Kita bisa pakai CMD gini, terus Python kan biasanya pakai Python gini kan. Kalau cbank itu kita bisa pakai tapi pakai PowerShell aja sih. Nah, kalau cbank itu dia bisa dipanggil kayak gini. Namanya apa ini? Rapikan modul.py. Nah, nih dia udah jalan. Jadi gak usah Python rapikan modul.py. Nah, sama hasilnya, cuman kalau cbank itu eksekusinya bisa langsung pakai // gini. Karena udah aku tentuin di sini yang bakal eksekusi itu apa gitu. Nah, di sini aku eksekusi pakai Python. Oke, lanjut import library yang diperlukan ya OS, terus import regex, regular expression, terus import util, terus habis itu, nah ini OS ini operation systemnya. Jadi kalau kita mau mengoperasikan OS ini pakai import OS ini. Terus import tray ini buat regex, regular expression, buat query string lah istilahnya kayak gitu. Terus util ini nanti kita perlukan buat sebenarnya ini fungsi buat kayak di OS, cuman buat mindahin file aja sih. Tuh. Terus kita kan file awalnya itu aku kecilin gini aja. Oke. Ini kan namanya folder ini namanya directory kan. Nah, aku pinginnya kalau aku eksekusikan dari ini modul ini folder directory modul, aku nanti mau jalannya ke folder yang ini dalamnya data mining. Nah, cara kita cek dulu directory yang jalan di sini apa. Kita bisa pakai cwd. Jadi, aku tulis di variabel aja ya, soalnya kita nanti perlu juga cwd os.get udah cwd ini coba kita jalanin. Oh, bentar. Print cwd. Nah ini cwd itu maksudnya dia nge-get working directory-nya, working directory. Nah, directory atau folder yang jalan sekarang di jalanin file ini itu di mana? Nah, ini di dalamnya modul. Nah, karena kita perlu perlu mindahin ini, nanti kita mindahin ke dalamnya folder ini, data mining. Nah, aku ambil nama foldernya, aku kecilin lagi. Terus habis itu target
directory atau folder targetnya nanti yang kita tuju. Nama targetnya ini data mining, oke kan, nama foldernya. Terus habis itu cwd ini kita buat ganti directory, dia bisa dikombinasikan buat masuk ke dalam foldernya. Sebenarnya fungsi utama yang buat itu sih os. Bentar, tambahin aja dulu, kelarin dulu target directory. Nah, jadi ini folder targetnya, aku kasih komen di sini. Ini folder target. Terus habis itu kita panggil os.chadir cwd. Nah, ini change directory. Aku ngubah direktorinya yang awalnya dari dari yang di sini, aku pindah ke dalamnya file data folder data mining gitu. Jadi chadir ini change directory. Oke, berikutnya kita masuk ke, sebenarnya ini kayak fungsi enak sih. Jadi aku mungkin kalau teman-teman yang masih baru di Fasilkom, ntar nih dapatnya materinya agak belakangan kalau fungsi, tapi isinya samalah, daripada aku nulis ke bawah terus, aku kelompokkan ke dalam fungsi biar panggilnya enak gitu. Mungkin aku file ini, pindahkan file maksudnya, karena dia agak perlu parameter, aku kosongin. Terus habis itu aku kan mau pakai regex nih. Regex itu buat apa sih? Nah, regex itu buat ini, ketika kita masuk di misal ada file ini ya, file ini M01, M02. Nah, kita mau ngelompokkan kan, kalau query itu dia mirip ke perintah sih. Gimana caranya dia kita bisa tahu bahwa file mana atau teks mana yang polanya serupa gitu. Nah, kita bisa pakai bantuan dari web ini, regex101.com. Nah, kita tulis dulu aja di sini ya, move directory-nya, pattern atau pola. Nah, R, terus kurung buka. Nah, polanya kita ambil dari sini. Nah, misal aku ambil beberapa sampel namanya dulu ya. Sini, terus habis itu ini aku ambil bebas ini. Cuman pastikan nama filenya itu berpola. Oke. Nah, aku kan mau ngambil yang ada M-nya. Semuanya ada M-nya kan depannya. Coba aku ketik M di sini. M. Nah, semuanya ini memenuhi syarat. Nah, terus kalau aku ketik 0, nah ini memenuhi syarat semua. Tetapi bisa aja nanti kan ketika dia ini, misal ada modul 11 ya. Di sini, modul anggap aja 11 ini. Nah, dia gak bakal kebaca. Nah, solusinya kita bisa dia itu bikin kayak gini. Value-nya itu dia bisa antara 0 sampai 9. Nah, tetapi kan hanya karakter pertama nih yang diambil. Nah, kita bisa teruskan kayak gini, plus. Tuh. Atau kalau mau dibatasi mungkin sampai 100 digit ya, bisa ditulis 2 gini. Misal kita ada modul 110 gitu, dia gak bakal kebaca. Solusinya biar bisa kita pakai plus gini. Nanti walaupun modulnya ini sampai berapa ribu, dia masih masuk ke polanya. Tuh. Nah, kita copy polanya ini, paste ke sini. Nah, kita dapat pola regexnya. Terus karena foldernya kita perlu nanti folder apa aja yang dibikin, kita kasih ini namanya list kosongan. Kalau ada value-nya kan biasanya ditulis gini. Nah, ini kita bikin kosongan. Terus habis itu kita bikin perulangan for file in os.list, ada list dir, ada nggak? Nggak ada. Oke lah, list dir. Terus list dir ini maksudnya dia ngetahuin di mana sih file directory-nya ini. Kita panggil di file, coba pakai ini aja deh, cwd. Bisa kita testing dulu ya. Ini fungsinya buat apa sih?
print cetak di sini. Nah, aku jalanin programnya yang ini. Oh, bentar. Belum di sini dulu aja deh. Nah, dia yang ada di dalamnya folder data mining, ini ada file namanya ini gini. Semua di looping, di print. Semua yang ada di dalamnya, belum di looping sih. Nah, pinginku nanti dari semua file yang ada di dalamnya directory ini itu bakal aku simpan persatuannya itu jadi file, melakukan perulangan. Secara sementara dia dinamain file, terus habis itu tetapi kita operasikannya satu-satu nanti berdasarkan perulangannya. Terus hasil dari aku mau cocokin dari yang ada di dalam sini tuh polanya cocok nggak sih? Nah, saat kita result Ray, aku panggil regex di sini. Research RCH. Oke. Pattern terus habis itu file. Jadi parameter pertama ini buat polanya apa, terus nama stringnya itu apa? String itu kayak teks gitu ya. Nah, ini teksnya apa? Dicocokkan sama polanya. Nah, terus habis itu kalau dia itu cocok, logika if result. Kalau cocok dia itu nilainya nggak nol, not non atau nol sih, beda, kayaknya harusnya non. Coba dulu aja nanti. Terus folder sama dengan folder ya folder pen aja deh, folders pen. Maksudnya dia itu ketika hasilnya ini cocok atau gak non atau dia ditemukan, dia bakal di append ke dalamnya folder ini. Yang di append apa? Ya result, terus habis itu grup 0. Nah, gini. Terus dia nanti bakal kesimpan di dalamnya folder ini. Kita tes print folders. Nah, ini aku hapus ya karena agak dipakai lagi. Terus kalau ini dijalankan aja, dia gak bakal ada program yang dieksekusi. Karena aku simpen ini di dalamnya fungsi namanya movefile, kita harus panggil movefile. Ke sini, simpan, eksekusi. Nah, dia udah ketemu. Nanti dia bakal bikin folder namanya M01, tapi kok berulang ya? Nah, ntar kita pelajari gimana caranya dia. Nah, ini biar dia agak berulang, kita bikin dia itu karena kalau list itu dia bisa berulang, tapi kalau dia itu set gak berulang. Di folders sama dengan set. Ini namanya casting ya kalau mengubah itu. Folders. Jadi yang awalnya dia itu jenisnya aku print di sini aja. Print ini gak bisa dihapus tadi. Print folders. Folders type. Nah, ini aku mau cek nih apakah dia itu variabelnya berubah nggak. Kita eksekusi lagi. Nah, yang awalnya dia itu list, dia berubah jadi set. Terus apa value-nya ada yang berubah gitu, nilainya berubah. Kalau kita eksekusi setelah dia di casting, kita lihat. Nah, di sini M05, M08. Nah, di sini kan yang awalnya 02, M01 nih ada banyak. Ini ada ini, ada ini. Nah, ketika dia udah jadi set, dia gak bakal berulang. Cuman hanya ada satu. Sifatnya unik. Oke, terus sebenarnya apa ya? Kita lanjut ke ulangan aja deh. For file in udah dapat foldernya, berarti kita perlu nyari foldernya sih. Folders.
looping per namanya, terus folder, kemudian folder replace m dari yang ada m-nya aku ubah jadi modul kayak gini. Terus ini nanti buat folder. Ini nanti bikinkan fungsi buat bikin directory sendiri. Terus kita print dulu aja. Print folder. Kita jalanin. Nah, nanti modul yang dibikin namanya ini modul 08. Daripada pakai mm kayak gini, mending pakai namanya biar jelas pakai modul. Kasih spasi biar cakep belakangnya. Nah, oke. Udah kebentuk nanti kayak ini. Nah, kita lanjut ke bikin foldernya. Oke, bikin folder. Mungkin kita bikin fungsinya create folder. Nah, fungsinya belum ada, kita tulis di atas dev create folder. Kalau create folder kan dia kita perlu tahu namanya yang bakal dibikin itu apa. Kita tulis name atau folder name atau fname aja deh. Fname. Nah, kita bikin kalau dia itu ada not os pet ini. Oke, fname folder name. Kalau dia itu ada, dia bakal coba try os.mkdir terus fname. Kalau dia itu nemuin error, except os error. Nah, kalau dia error, maka nampilin bahwa gagal membuat folder. Nah, gini. Oke. Terus di sini dia perlu apa? Nah, dia perlu nentuin yang bakal dibikin itu ada di lokasi mana. Nah, kita ambil get cwd atau direktorinya dia, terus habis itu nama foldernya. Ini pakai folder. Aku ambil dari variabel ini. Tuh. Oke, terus habis itu kita tinggal eksekusi nyoba dulu. Tapi nanti filenya belum ke cluster ya. Belum ke kelompokkan. Kita jalanin. Ada error. Unexpected line continuing karakter. Oke, cwd. Oh, ini string. Ini harusnya karakter. Oke, plus. Nah, kita jalanin. Nih, kelihatan kan modulnya udah kebikin. Cuman dia belum ke kelompokin filenya. Kita hapus lagi, terus jalankan. Oke. Bikin folder. Ini. Ntar ke kodenya aku kirim di GitHub, terus tak kasih komentar dulu sebelum dikirim. Terus kita perlu mindahin. Nah, kalau mindahin, kita bisa bikin looping juga, tapi dari file di dalamnya os list here. Oke, terus cwd, terus di sini kita perlu nyocokin lagi nih regex-nya. Kalau dia itu aku cocokin dulu research file. Nah, terus file direktorinya file dir, maksudnya file dir nih targetnya dia itu bakal kepindah di mana gitu ya. cwd terus plus terus file. Oke,
Jadi ini file targetnya, dia bakal pindah kemana. Terus habis itu jika hasilnya itu bukan non, terus dan dia itu OS-nya, lokasinya pet is file dir. Nah, kok kelihatan? Oh ya, udah ada titik duanya. Jadi kalau dia itu hasilnya ketemu, terus kalau dia itu gak kosong atau ketemu, terus habis gitu yang targetnya itu ada, terus habis gitu tinggal kita pindahin. Targetnya maksudnya file ininya ya, file modulnya ini, yang Excel atau apa Word. Nah, kita tinggal di util move, maksudnya pindahin. Fungsi dari library util ada metode namanya move. Kita move ke file directory, terus habis itu cwd plus slash 2 kali plus resource. Apa tadi? Result group. Result groupnya coba dulu dah. Kayaknya perlu ada yang diubah sih. Oke. Plus file. Terus di situ ini file sedang dipindah. Coba kayaknya error di reset group ini deh. Atau karena reset grupnya aku ganti tadi, mana ya? Coba dulu ya. Modulnya kebikin tapi gak pindah. Oke, karena ya foldernya gak ketemu. Reset grupnya mana tadi, replace ya? Ini folder. Ini reset group aku simpan ke dalamnya folder itu target. Nah, jadi dari folder targetnya ini aku ganti juga namanya yang M ke modul. Itu. Push. Apa ini? Perhatikan modul line 41, line 41, line 33. Apa nih? Oke. Berarti result target sama dengan target replace. Target replace. Kita ganti. Oh, gak usah titik. Bentar. Kalau kita gak ganti namanya, berarti langsung folder ke sini, result target modul. Oh astaga, ini tetap target. Tetap result group. Kita ganti ke target, kita save. Harusnya bisa. Oh enggak. Line 42 sama line 33. Line 33 folder target di replace.
Object has no type, attribute replace. Dia bukan string. Oh, ini. Coba. Kita komentar dulu dah. Hapus dulu sampai sini. Kita komentar. Jalanin yang folder targetnya kita ganti pakai result group. Kalau dia direktorinya ada, dipindah. Oke, kita coba lagi. Clear. Nah, udah pindah. Tinggal mindahin ini. Tinggal ngubah namanya. Kalau ngubah namanya sih kayaknya ada yang salah tadi. Oke. Foldernya udah bener gini. Cuman folder targetnya itu patternnya terus hasilnya ini result group kita create folder atau komentar dulu, folder target dihapus ini oke. Testing lagi, filenya aku hapus modulnya karena gak asik sih kalau tulisannya itu pakai mm-an. Oke, kita pindahin lagi. Harusnya dia gak nge-create folder aja, tapi gak usah mindahin. Nih. Kita jalanin. Nama filenya masih M ya. Folder target replace modul. Modul yang dibikin masih pakai nama lama. Pindah ya. Bentar. Oke. Harusnya gak usah pindah dulu deh. Move-nya aku matikan. Oke. Folder, dia harusnya jangan bikin folder sih di sini. Kita jalani. Atribut group. Oh, kita print result dulu. Jadi kalau ngedebug per step errornya, kan aku errornya di sini. Dia ternyata nggak ketemu jenis grupnya. Kita print aja, debug sederhana. Kita print apa resultnya ini jenisnya kayak apa sih? Bentar dulu. Bentar. Kalau di komentar kodenya nggak jalan. Kita jalanin lagi. Oke, ada yang nggak match. Ternyata yang match ini ada file ini, tapi lainnya enggak. Kita lihat. Oke, yang nggak match berarti folder yang tadi gua hapus sama yang ini. Ya, terus dia match polanya 0, M01, M01, M02 kayak gini. Berarti tinggal kita kalau resultnya benar, result.group coba. Group 0. Kita panggil result yang grupnya 0. There's no attribute group. Kok bisa ya?
Di sini bisa, tapi di sini nggak bisa. Gila. Filter target result group. Kok pusing ya? Kalau dia nggak dapet resultnya, oh, yang nggak dapet itu kalau nggak match. Berarti kita yang dapat result itu kalau nggak non. Kita bikin di sini, if result itu nggak non, maka kita ubah namanya pakai build result group. Diubah jadi modul. Huruf M-nya diubah jadi modul. Terus ini dihapus ini, harusnya sudah bisa. Harusnya. Oke. Kita jalankan lagi. Kosong kan? Hapus. Invalid sintakanya kurang titik 2. Oh iya kan? Kurang titik 2. Kita jalanin lagi. Oke. Nah, filenya udah kepindah. Namanya pakai modul. Oke. Ini yang cuman buat mindahin file. Jadi kalau misal ada, kan ini ada modul data mining, ada bakal ke-update nih di linknya. Nah, ini bakal bisa di langsung tinggal aku paste filenya di sini, aku paste di gantiin ini, nanti bakal kerapiin otomatis. Tinggal jalanin kode ini. Itu. Ini yang buat mindahin file aja. Kira-kira di sini ada yang mau tanya nggak? Saya mau tanya guys, silahkan tanya. Mungkin Apa beberapa pertanyaan aja dulu nih. Pertanyaannya beberapa aja dulu. Soalnya ada satu hal yang mungkin teman-teman bisa sering pakai, yaitu bikin otomasi buat, ini kan ada gambar-gambar, ini bakal ku kompres ke folder lain. Nanti yang ini kan ukurannya ada yang macam-macam nih. Ada yang 3 MB, nanti yang 3 MB ini bakal jadi lebih kecil gitu. Itu yang otomasi satunya. Konsepnya sama sih. Kalau ada yang tanyain bisa sampaikan, ditulis di slide. Belum ada yang tanya sih tadi aku lihat. Tak review bentar dikit ya. Jadi ini 3 ini library dari yang disediain sama Python. OS itu buat operasi interaksi sama operation system, atau kalau kalian Linux, Windows, Mac kayak gitu dan sebagainya, itu bisa interaksinya pakai ini OS. Terus Ray ini buat regular expression atau query string. Terus shoutil ini nanti yang aku pakai buat mindahin ini. Tuh, mindahin file. Ini target directory, folder targetnya di mana. Terus ini buat mindahin OS direktorinya itu nanti yang aku awalnya dari ini, dari luar ini modul, aku masuk ke dalam folder. Cuman buat double klik kayak gini itu perintah yang jalanin tuh pakai ini, chadir get cwd-nya ini karena dia itu pindahnya dia bacanya itu satu ini dari disk PC, storage E, kuliah, pemro dan seterusnya, ini itu perlu cengdir, itu perlu inputan directory lengkap dari awal sampai lokasi sekarang kayak gitu. Nah, aku pindahin ke folder ini data mining. Terus habis itu ini udah ada buat buka folder itu selesai. Terus tinggal jalan ke sini karena aku ini kan anggap aja kalau di Python karena aku nggak OOP ya. Ini cuman aku panggil di luar. Kalau mau pakai OOP bisa if name gitu. Name main
gitu, name terus main kayak gitulah kalau OP. Tapi karena nggak ada objek lain, ya aku langsung gini, panggil move filenya ini fungsi move file, terus habis gitu pola regexnya aku bikin kayak gini, R M 0 sampai 9, berarti dia bisa jenisnya angka dari 0 sampai 9, terus di plus entah itu limitnya berapapun dia masuk ke pola ini. Terus habis itu tinggal ini buat nyimpan file folder apa yang bakal aku buat di sini. Terus habis itu di sini kita foldernya dibikin unik karena di awalnya yang di append atau yang dimasukkan ke dalam list folders ini dia sifatnya apa bisa berulang, karena kena ini dia bakal sifatnya unik. Terus habis itu sini perulangan buat bikin folder, aku bikin fungsi namanya create folder. Ini di sini kalau lokasinya dia udah ada, itu dia kalau dia gak ada dia bakal bikin folder gitu. Kalau gak ada dia gak ada, ya gak eksekusi kode gitu, bakal dilompatin. Terus di sini buat mindahin ini pindahkan file, ini blok kode buat mindahin file, aku lakukan perulangan. Terus ini list directory yang di CWD-nya yang ada di dalam sini tuh apaan aja. Terus habis itu dicocokkan sama pola. Kalau polanya itu ada, dia ini result groupnya 0. Tadi yang errornya tuh gara-gara yang non ini ada gitu. Non ini yang kebaca karena non nggak punya resource group, result group, dia jadinya error tadi. Tuh. Jadi kalau yang ini cuman buat kalau dia itu cocok sama regexnya. Kalau cocok dia diambil namanya yang ke 0, terus habis gitu M-nya, nama yang depannya M itu bakal diubah jadi modul. Nah, di sini kita bakal ngecocokin file targetnya. Kan ini lokasi awalnya di dalam sini tadi CWD-nya. Nah, terus habis itu ditambah nama filenya. Nama filenya apa? Nah, nama filenya yang tadi ini. Tuh, nama filenya diambil, digabungin, disimpan ke dalam namanya file dir. Nah, kita jalanin di sini kalau dia itu registrnya cocok juga, terus path-nya itu ada. Ini harusnya nggak usah sih, nggak apa-apa. Ini nggak usah harusnya. Terus habis itu file directory, polanya dia itu ada, filenya itu ditemukan, dia tinggal dipindahkan. Filenya dipindahkan ke folder targetnya. Folder targetnya dia namanya ini ada modul, terus 01, 02 dan seterusnya. Tuh, terus dicetak kalau dia itu sedang dipindahkan. Tuh. Habis tak ubah tadi, mungkin bisa tak testing sedikit. Oh, nggak mau pindah ternyata. Oh, berarti yang benar tadi. Ini. Nah, oke. Berarti tetap harus dicocokin registrnya. Gitu. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyain. Ada nggak nih? Ada? Bingung semua kayaknya nih ya, diem. Ya udah nanti dilihat lagi ya apa recordnya kalau misalnya masih bingung. Oke. Sorry tadi cuman error di sini sebenarnya. Terus mungkin tak lanjutin dibikin ini sih. Kompresi. Sebenarnya yang kompres ini dia lebih simpel daripada yang tadi. Fungsinya cuma nambah. Yang tadi kan cuma 2 nih. Fungsi bikin folder sama mindahin. Nah, kalau yang berikutnya kita mungkin lebih
nambah satu fungsi lagi gitu. Nah, kalau yang image ini, compress image, dia mungkin ada importnya lebih banyak ya. Kita copy dulu aja dari yang ini. OSRay, util, karena kita pakai. Terus ada yang namanya pillow. Pillow itu Python, apa ya, lupa aku. Image, apa gitu, aku lupa. Kita cari aja. Python pillow. Python Imaging Library. Kalau installnya biasa sih, kita bisa buka di sini. Ada installation, syaratnya dia, supportnya dia apa, gitu. Nah, manggil instalasinya ini, Python 3, mpip, install, upgrade pip. Pertama, ngecek apa pillow-nya yang terbaru itu berapa, gitu. Terus habis itu baru di upgrade pillow-nya. Gitu. Biasanya pillow bawaan harusnya ada sih, cuman versinya kayak kemarin aku nyoba itu versiku ternyata satu tingkat di bawah yang terbaru gitu, udah di update tapi. Oke, di sini kita lanjut shutil, regex, terus ada lagi sih import glob, terus glob aja glob. Nah, terus habis itu import filenya gede semua ya. Terus dari file kita ambil import yang namanya image, karena nanti kita buat nge-stream image atau nge-load image. Terus kita ambil dari sini. Nah, cuman target directory-nya kan bukan data mining. Target directory-nya namanya compress. Paste sini. Nah, namanya compress. Terus aku maunya nanti file compress ini kan file utama, direktur utama di image. Nah, aku ingin bikin folder baru. Jadi karena direktori utama ini masih mau aku pakai, aku bikin namanya file baru, variabel baru, namain root, terus os.get chwd. Nah, kita dapetin file root, nanti bakal kasih di sini. Terus yang bakal aku pindahin ini folder targetnya, namanya yang kompres ini. Terus kita pindah dulu sementara, pindah ke dalamnya kompres, pakai ini chadir, change directory. Kita lanjut ke melakukan looping yang di dalamnya directory baru ini, itu image-nya apa aja sih, kayak gitu. Nah, kita bikin variabel namanya images, ini berupa list, kita bikin perulangan tapi inline, satu baris, for file in os.list.dir, yes, semoga ada. If kalau dia itu belakangannya atau ekstensinya, ini kan ada JFEF kayak gitu, JPG, PNG. Nah, karena 3 format ini ada di directoryku, tak tulis semua aja. If file and width, nah ini ada width, terus JPG, berikutnya PNG, terus apa tadi, JFEF. Kalau ekstensinya dia itu gak kedaftar di sini, berarti ya gak kehitung juga gitu. Tulisnya kita tambahin sendiri, misal entah aku belum nyoba SVG bisa atau enggak di kompres, ntar kalau bisa ya tinggal tambahin aja di sini SVG gitu. SVG harusnya nggak bisa sih kalau SVG, dia agak basis bitmap soalnya. Taruh sudah, coba kita bikin fungsi yang jelas, karena kita nanti perlu bikin folder, ya ini di Kompas aja sih. Nah, ini fungsi buat bikin folder, tetapi fungsi buat ngompresnya kan belum ada. Kita bisa bikin fungsi 3 fungsi nanti. Yang pertama compress image, gini aja, compress image, isinya aku paste, masih kosongan. Terus yang satunya move file,
Ini filesnya apa? Oke, nah kita compressed file. File apa yang bakal dikompres? Ditulis di sini, sama kayak yang tadi, folder kosongan, list kosongan. Terus habis itu kita lakukan perulangan gambar yang ada di dalamnya images. Kan tadi ini udah disimpan di dalam list. Kita lakukan looping nanti, terus nama filenya apa? Kita bakal simpan di sini, image.split. Splitnya itu berdasar kalau ekstensi kan titik yang pertama. Kalau aku 1 berarti itu aku ambil ininya JPG, PNG kayak gitu. Aku ambil 0. Terus habis itu ekstensinya dia aku ambil juga. Aku ambil pakai 1. Nah, terus habis itu nama filenya file name, jadi nama lengkapnya dia nanti aku simpan di fname plus nama barunya compressor, jadi belakangnya ada kompresornya buat bedain sama yang asli. Terus ada titik txt string, kalau di Python join kan string pakai plus. Nah, terus habis itu dari file yang di sini kita pingin kasih progress aja dulu dah. Print compressing file. Ini ada string. Compressing file. Nama filenya file name. Kita coba jalanin di sini. Di sini overcell pass image compress image .png. Nih ada error, don't have. Oke. Gak ada fungsi yang dijalanin dulu. Jalanin compress image. Oke, terus line 15. Ada yang salah kayak ini. File for file for file in OSDIR file and with ends with ini kurungnya ini. Oke. Cek lagi. Nah, tulisannya compressing tapi belum ngompres dia. Gitu. Di sini compressing kan. Kita tinggal bikin fungsi buat gak usah fungsi sih, langsung eksekusi di sini. Image, aku bikin variabel baru yang buat stream. Stream itu istilahnya ngelet gitulah. Open nama image-nya. Terus habis itu image.save, kita simpan filenya, namanya file name, pakai nama file baru. Terus kita optimasi biar hasilnya agak jelek-jelek amat. Terus quality-nya ini bisa antara di bawahnya 65 biar kelihatan lebih kecil, atau 60 atau 50 dah, 30 dah, 40. Oke, ini bebas. Cuman ini nanti kompresi sampai kayak apa gitu. Compressor file, aku bikin variabel manggil variabel yang di sini, aku open dan nama filenya file name. Oke, file name-nya udah dapat, tinggal kita bikin fungsi buat mindahin. Move file.
compressed file. Oke. Jadi dari di looping dia ke kompres, dia bakal dipindah. Kita eksekusi di sini. Nih, dia udah ke kompres. Cuman belum kepindah kan? Loh. Oh iya, masih belum selesai tadi. Oke, hapus dulu. Filenya tetapi udah ke kompres. Tinggal kita pindahin mana tadi? Nih, bikin move filenya. Move filenya nggak beda jauh sama move file ini, tapi dia lebih sederhana karena nggak perlu nyocokin regex. Ini berarti regex nggak kepake harusnya sih. Coba FRE, Ctrl FRE. Pakai apa saja. Terus di sini move file kita target direktorinya. Dia bakal kepindah kemana? Nah, kita tadi ada folder utama, direktori utama. Kita gabungkan sama string compress result atau hasil kompres hasil gitu ya. Ini anak Inggris sih. Result compress result. Nah, di sini ada compress resultnya. Terus bikin folder, create folder. Kalau nggak ada sih target directory. Kalau foldernya ini kan nggak ada, namanya compress result. Dia bikin, terus habis itu kita lakukan perulangan. Parameternya kan file. Ini sebenarnya isi dari ini itu bakal diisi namanya, tapi beda variabel. Gitu. Terus di perulangan ini file in files, berarti dia bakal ngulang prof yang disimpan di sini ya. Terus di looping nggak pakai s. Terus file directory targetnya ini maksudnya file directory target yang mau dipindahin cwd file asal kalau ini cwd terus gabungkan sama file. Nih, dia bakal dipindah ke dalamnya file disimpan di dalamnya nama variable file directory. Terus habis itu tinggal ada util move. Yang dipindah apa? File directory. Terus habis itu targetnya, target directory tambah string nama apa tadi? Nama filenya. Plus file. Print compress. Oh, tadi bahasa Inggris. Ini dah. Compressing file. Nah, di sini moving file. Moving file ada setidaknya ada interaksi lah. Tahu kalau sedang proses mindahin gitu. Nama filenya file. Coba kita jalanin. Belum kebikin kayaknya. Oh, udah kebikin compress result. Kita bandingkan ini yang horse masih 3 MB. Ini 316. 316. Ini 313. Kecilnya dikit. Kita gedein dikit ya kompresinya. Mungkin 20 kualitasnya. Kita hapus isinya. Kita jalani. Oke, harusnya udah ke kompres image oke. Masih gede ya? 313 kok nggak berubah? 6. Oh ini tapi ngecil. Ada levelage.
Nah, ini ngecil. Ini yang kuda gak ikut kecil. Terus atau PNG gak kebaca ya? Yang PNG satunya ini 112 MB 116. Oh, PNG kompresinya nurun kecil banget. Terus yang JPEG ini yang awalnya 8 MB dia jadinya 4 MB. Oke, berarti PNG ini nurunnya kecil karena dia tuh mempertahankan ini nih, transparansi. Dia tetap transparan. Itu sih yang bikin dia nurunnya kecil. Oke. Tapi buat JPEG dia udah ke kompres kecil, berhasil. Mungkin udah sih. Kalau ada yang tanya silahkan. Ada yang tanya nggak? Ada 2 script nih, image sama modul. Mau tanya yang mana? Buat ngompres modul, yang ini buat buat mindahin modul, yang image buat kompres image. Gue tak kembaliin ke Cinta. Halo. Udah. Udah. Sudah ya, nih apa nih? Gak ada yang mau tanya nih. Simple sih ini. Bingung ya? Bingung. Gak apa-apa, kalau bingung itu berarti tandanya kalian pelajari suatu hal yang baru, guys. Ada yang mau tanyain nggak? Nanti kalau udah ditutup bingung. Ya intinya ya, ini sih cuman ngoperasi yang harusnya bisa kita kopas biasa gitu, dipindah jadi komputernya yang ngerjain. Ya udah gitu. Kan ini bisa aja berulang kerjaan yang berulang kita lakuin sekalian gitu. Aku mau minta buat itu ya guys, diisi feedbacknya biar lebih bagus lah caranya. Sambil tunggu nih, ada yang tanyain nggak? Silakan guys, open mic gak apa-apa ngomong-ngomong. Apa di stop dulu recordingnya? Aku stop aja tadi recordnya. Aku stop dulu deh.